Kita ke informasi lainnya soal kasus Mario Dendi Satrio yang memasuki babak baru lagi. AG, pacar Mario, dinaikkan statusnya dari anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Ayo kita diskusi. Kasus Mario Dendi Satrio CS masuk babak baru lagi. AG, pacar Mario yang sebelumnya berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, kini naik status menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Bukan tanpa alasan, polisi menemukan fakta bahwa Mario, Sean, dan AG ketiganya kompak memberikan keterangan palsu alias bohong sama penyidik. Apa ya? Selengkapnya kita diskusi. Gak cuma makin melebar, kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dendi Satrio kini makin panas. Setelah polisi menemukan fakta-fakta baru, penyidik menaikkan status AG mengikuti dua tersangka lainnya, Mario Dendi dan juga Sean Lucas. Kita simak bersama keterangannya. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur itu tidak boleh dibilang tersangka. Mengacu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak AG saat ini dijerat dengan pasal berlapis. Banyak, intinya soal penganiayaan anak sampai penganiayaan berat berencana. Walaupun hingga saat ini polisi atau penyidik masih belum mengungkapkan apa peran AG dalam penganiayaan korban David. Gimana menurut pengamat? Jadi AG ditempatkan sebagai pelaku, saya kira sudah tepat karena perannya selain dia yang memicu terjadinya peristiwa, yang kedua juga ketika dia ada di tempat kejadian, dia tidak sepanjang dia bisa dibuktikan dia tidak melarang, ya tidak mencegah terjadinya tindak pidana itu, maka orang-orang yang ada di situ itu bisa dikualifikasi sebagai pelaku. Gak cuma peningkatan status AG, penyidik juga merevisi pasal yang dikenakan kepada Mario Dendi Satrio dan Sean Lucas. Kalau sebelumnya dikenakan pasal penganiayaan biasa, kini diperberat jadi pasal penganiayaan berat. Ancaman hukumannya pun bertambah menjadi 12 tahun penjara. Lihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan, yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Ya, ataupun tendangan bebas. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain atau anak orang mati. Nah, fakta-fakta apa sih yang sudah dikantongi polisi saat ini? Kita lihat, ada bukti digital forensik atau bukti chat yang menunjukkan ketiganya sudah merencanakan penganiayaan terhadap korban. Kemudian ditemukan juga video
rekaman penganiayaan korban. Selanjutnya ada CCTV di lokasi yang memperlihatkan dengan jelas masing-masing peran ketiganya. Sampai temuan bahwa Mario, Sean, dan AG semuanya kompak bohong dengan penyidik bahwa David mengalami luka akibat perkelahian, bukan penganiayaan. Nah, sejauh ini sudah ada 10 orang saksi yang diperiksa. Di antaranya adalah saksi ahli pidana, saksi ahli digital forensik, sampai saksi ahli psikolog forensik. Lalu dengan ancaman pasal yang menjeratnya saat ini, mungkinkah AG juga akan ikut ditahan? Sebenarnya status yang bersangkutan sebagai anak juga akan memperkecil kemungkinan hal ini ditahan, yang bersangkutan ditahan. Karena menahan anak itu harus dengan pertimbangan yang masak, termasuk diantaranya berkenaan dengan aspek psikologis atas anak itu. Jadi kalau yang bersangkutan bisa, katakanlah harus diproses hukum tanpa harus menahan, ya tidak ada alasan untuk menahan, ya. Bagaikan efek domino, buntut kasus ini jadi panjang, gak habis-habis. AG yang sebelumnya berstatus sebagai salah satu siswi di SMA di Jakarta sudah mengundurkan diri sejak tanggal 28 Februari 2023. Di luar konteks pidananya, kasus ini juga menyeret Rafael Trisambodo, pejabat pajak ayah Mario Dendi. Harta mewahnya disoroti sampai Presiden Jokowi ikut angkat bicara. Supaya diterangkan kepada kita, kepada bapak kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, bagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, di sport. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan dia juga ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, ada birokrasi yang lainnya. Benar-benar efek domino dari anak ke bapak, ke rekan sejawat bapaknya, ke institusi bapaknya, sampai ke institusi setingkat. Semua ikut jadi sorotan. Satu hal yang bisa kita sama-sama lihat dari kasus Mario Dendi ini, gara-gara ulah satu anak, bapak sampai semua-muanya bisa ikut kena getah. Saya Sylvia, makasih udah diskusi.